Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas rekonsiliasi bank kali ini. Langsung aja, di dalam laporan keuangan perusahaan biasanya akan ada perbedaan angka atau saldo bank, yaitu antara saldo bank pada laporan keuangan perusahaan dengan saldo bank di rekening koran. Nah, untuk menjelaskan perbedaan antara laporan keuangan dengan di rekening koran, saldo bank pada laporan keuangan tersebut, maka dibuatlah rekonsiliasi bank. Nah, sekarang perbedaannya kenapa sih? Kita ambil salah satu contoh. Jadi perbedaannya adalah penggunaan cek oleh perusahaan. Ketika perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok atau supplier dengan menggunakan cek, maka pembayaran dengan penggunaan cek tersebut langsung dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tanpa melihat apakah sudah dicairkan atau belum. Nah, ternyata oleh supplier cek tersebut hingga akhir bulan belum dicairkan ke bank, sehingga terjadilah di buku perusahaan di buku bank perusahaan itu tercatat pengeluaran, tapi di rekening koran belum tercatat pengeluaran karena pemasok belum mencairkan cek tersebut ke bank. Hal inilah yang menyebabkan saldo di buku bank menjadi tidak sama dengan saldo di rekening koran. Oke, nah, semoga untuk sampai di sini pertama udah sedikit paham. Nah, kita lanjut ke contoh kasus. Contoh kasus ini kita buatkan misalkan ada beberapa transaksi. Nah, ini contoh kasusnya, ini perusahaan melakukan tutup buku pada tanggal 5 Juni, sedangkan rekening koran baru diperoleh dari bank pada tanggal 10 Juni. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2019. Nah, saya bagi dua nih, satu buku bank perusahaan, buku catatan perusahaan. Sebelah kanan itu rekening koran yang setelah diterima oleh perusahaan. Nah, setelah diterima oleh perusahaan dibuatlah akhirnya nanti rekonsiliasi bank. Berikut adalah transaksinya. Saya buat dulu tanggal, keterangan, nomor dokumen, debit dan kredit, begitupun di rekening koran sama. Nah, pada tanggal 2 Mei saldo awalnya nih 179.663.217. Nah, ini diasumsikan sama dengan rekening koran, tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya ada penerimaan pembayaran dari customer. Nah, ini perlu diingat ya, kalau di buku bank perusahaan itu di debit, kenapa di rekening koran itu di kredit? Karena bagi bank adalah itu duit nasabah, berarti menjadi utangnya si bank kepada nasabah. Itu ada dana perusahaan di bank yang ditaruh di bank, bukan duitnya bank. Oke, nah di sini di tanggal 14 Mei ada pembayaran tagihan ke Sunbay Pharma 49 juta. Nah, kalau di rekening koran berarti di debit, kebalikannya. Nah, pembayaran sewa ruko. Nah, ini sudah dicairkan juga oleh si penerima cek sebesar 24 juta. Nah, pada tanggal 29 Mei ada pembayaran tagihan cek nomor 32100015 ke Kimia Cibubur sebesar 170 juta. Ternyata Kimia Cibubur ini belum mencairkan ke bank, sehingga di rekening koran tidak muncul. Nah, transaksi 31 Mei ternyata ada dari bank itu jasa giro, pajak bunga, dan biaya bank. Nah, ini belum sempat dicatat oleh perusahaan karena belum mendapatkan rekening korannya. Dan ada juga penerimaan dari CV Abadi Jaya sebesar 70 juta. Nah, ini akhirnya setelah ditambahkan total debit dikurang kredit di buku bank menjadi 111.185.192. Nah, di buku bank di rekening koran saldonya menjadi 351.333.698. Jadi ada perbedaan saldo di sini. Oke, dari transaksi tersebut di atas dapat dibuatlah rekonsiliasi banknya. Berikut contoh rekonsiliasi bank sederhana yang biasa disebut rekonsiliasi bank 2 kolom.
Nah, yang sebelah kiri ada saldo menurut bank atau berdasarkan rekening koran, yang sebelah kanan berdasarkan buku perusahaan, buku bank perusahaan. Nah, di sini saldo menurut bank 351.333.698. Terus ada penambahan deposit in transit, nggak ada transaksinya jadi 0. Nah, selanjutnya di buku perusahaan ada penerimaan sebesar 224.382 berupa jasa giro. Nah, bank sudah mencatat tapi perusahaan belum mencatat, sehingga di buku bank perusahaan harus ditambahkan. Nah, di sini juga ada pembayaran tagihan ke, ini bukan rumah sakit Cibubur ya tadi, Kimia Cibubur sebesar 170 juta. Nah, sehingga di rekening koran harus dikoreksi saldonya dengan dikurangkan sebesar 170 juta, sehingga menjadi saldo rekening koran setelah direkonsiliasi atau dikoreksi sebesar 180.333.698 rupiah. Nah, selanjutnya ke buku perusahaan. Di sini ada penerimaan pembayaran customer tadi yang tanggal 31 Mei sebesar 70 juta yang belum dicatat oleh perusahaan, dan juga ada pengurangan yaitu berupa beban dan pajak bunga oleh bank yang totalnya 75.876, sehingga setelah saldo menurut buku di sebesar 111.185.192 rupiah, ditambahkan penambahan yang belum dicatat tadi sebesar 70.224.382, dikurangi biaya bank yang juga belum dicatat di tanggal 31 Mei tadi sebesar 75.876 rupiah, sehingga saldonya menjadi 181.333.698. Nah, di sini saldonya sudah sama antara saldo di rekening koran dengan di perusahaan. Nah, inilah yang kira-kira contohnya rekonsiliasi bank, yaitu agar menjadi menyamakan saldo antara di rekening koran dengan di buku perusahaan. Oke, semoga bermanfaat. Penjelasan ini, dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditulis di komen, dan juga jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe agar bisa ada video-video selanjutnya nggak kelewat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.